Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, kaidah kebahasaan teks LHO itu ada 6. Pertama, penggunaan kata istilah. Kedua, penggunaan kalimat definisi. Ketiga, penggunaan kalimat klasifikasi. Keempat, penggunaan imbuhan asing. Kelima, penggunaan kalimat efektif. Dan keenam, penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berikut penjelasan masing-masing kebahasaan teks LHO tersebut. Pertama, penggunaan kata istilah. Kata istilah, seperti yang ada di lirik tadi, adalah kata yang digunakan pada bidang tertentu. Pada contoh kali ini, ada 2 kata istilah yang disajikan, yaitu kata istilah bidang biologi dan bidang pertanian. Contoh kata istilah bidang biologi ada ekosistem, simbiosis, biotik, abiotik, populasi, dan embrio. Nah, apakah meja termasuk kata istilah? Tidak ya, meja adalah kata umum. Kedua, penggunaan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan dan pengertian. Kata kunci untuk kalimat definisi adalah merupakan yaitu. Contohnya, terumbu karang adalah sejenis hewan karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga. Seperti yang terdapat pada struktur teks LHO, struktur pertama definisi umum. Berarti kita diminta menuliskan kalimat definisi terkait objek yang kita laporkan. Ketiga, penggunaan kalimat klasifikasi. Klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan. Contohnya, berdasarkan keturunannya, jenis kucing dikelompokkan menjadi 2, yaitu galur murni dan keturunan campuran. Keempat, penggunaan imbuhan asing. Nah, pada kita akan pelajari imbuhan yang diserap dari bahasa asing. Yang pertama, awalan. Itu ada anti yang berarti bertentangan dengan. Contoh pemakaiannya dalam kata anti komunis, anti sosial, dan antioksidan. Kedua, awalan bi yang berarti 2. Contohnya bilateral, bilingual, dan biconvex. Ketiga, awalan de yang berarti menghilangkan. Contohnya devaluasi, dehidrasi, dekonstruksi. Keempat, awalan ekstra yang berarti tambah dan sangat. Contohnya ekstralinguistik dan ekstrakurikuler. Kelima, awalan hiper yang berarti lebih atau sangat. Contoh pemakaian dalam kata ada hiperaktif, hipersensitif, hipertensi. Kemudian selanjutnya ada awalan in. Contohnya inaktif dan inkonvensional. Kemudian juga ada awalan infra. Contohnya ada infrastruktur, infrasonik, dan inframerah. Nah, kita beralih ke akhiran yang diserap dari bahasa asing. Ada 3, ada is, isasi, dan isme. Contoh akhiran is, praktis, teknis, dan biologis. Nah, apakah baris termasuk akhiran is? Tidak ya, baris adalah bentuk kata dasar. Tidak ada akhiran is di sana. Karena jika dihilangkan is, kata baris tidak memiliki makna. Sedangkan praktis adalah kata berakhiran is. Bentuk kata dasarnya adalah praktik. Yang kedua, akhiran isasi. Contohnya ada globalisasi dan naturalisasi. Akhiran isasi ini menunjukkan proses. Yang ketiga, ada akhiran isme. Ini menunjukkan aliran. Contohnya komunisme, kapitalisme. Kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penulisan sudah baik dan benar, sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu singkat, jelas, dan tepat makna. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, keparalelan atau kesamaan bentuk. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut, dan cara memanfaatkan. Nah, kenapa kalimat tersebut salah?
Ya, pembagiannya tidak sama awalannya. Untuk rincian pertama itu berdasarkan pembentukan pasang surut dan cara memanfaatkan. Salahnya pada awalan yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan awalan pada rincian sebelumnya. Perbaikannya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut, dan cara pemanfaatan. Yang kedua, kehematan. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut. Para tamu-tamu disilahkan duduk. Kenapa kalimat tersebut salah? Ya, dia menggabungkan dua kata yang bermakna sama, mendempet dua kata yang bermakna sama dalam satu kalimat, yaitu para tamu-tamu. Para sudah berarti banyak, tamu-tamu juga berarti banyak tamu. Jadi kita harus pilih salah satu saja, para tamu atau tamu-tamu. Jika kita ambil dua-duanya itu namanya pemborosan, tidak efektif kalimat jadinya. Maka bentuk perbaikannya, para tamu disilahkan duduk. Yang ketiga, kecermatan. Jadi berkaitan dengan ketepatan makna. Jadi kalimat efektif itu harus tepat makna, tidak boleh ambigu atau bermakna ganda. Perhatikan contoh kalimat berikut. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut ambigu atau bermakna ganda. Jadi diragukan, yang terkenal itu mahasiswa atau perguruan tingginya. Nah, perbaikannya ada pada contoh kedua. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Pada contoh kedua, itu jelas yang terkenal adalah perguruan tingginya. Atau pada contoh lain, kucing makan tikus mati di dapur. Ini kalimat yang ambigu. Bahkan dia memiliki 3 makna. Kucing makan, tikus mati di dapur. Jadi kucing dan tikus tidak ada hubungannya. Yang kedua, kucing makan tikus mati di dapur. Kucing juga mati setelah memakan tikus. Yang ketiga, kucing makan tikus mati di dapur. Jadi kucingnya tidak mati, tikusnya yang sudah mati yang dimakan kucing. Itu kalimat yang ambigu, bermakna ganda. Jadi kita harus menulis kalimat yang hanya memiliki satu makna saja. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan pada kalimat tersebut itu juga yang diterima oleh pembaca. Selanjutnya, penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada teks LHO difokuskan kepada penggunaan tanda titik, koma, huruf kapital, dan bahasa baku. Pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu, dan memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, akan tetapi, itu koma di belakangnya. Di antara unsur perincian, misalnya saya membeli buku, koma, pena, koma, pensil, itu unsur perincian. Memisahkan anak dan induk kalimat jika anak kalimat mendahului induknya. Mengapit keterangan tambahan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat dan memisahkan petikan langsung. Ketiga, huruf kapital. Kapital digunakan di awal kalimat, unsur pertama nama orang, gelar kehormatan, kata sapaan, judul buku atau artikel, nama bangsa, nama agama, kitab suci, sebutan kata ganti untuk Tuhan. Nah, jadi yang Maha Esa, setiap huruf pertama unsur nama Tuhan itu kapital, Y kapital, M kapital, E kapital, karena itu kata ganti yang acuannya merujuk kepada Tuhan. Nama geografi, nama hari, bulan, tahun, hari besar, dan dokumen resmi negara. Terakhir, kata baku.
Nah, kata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus Itulah materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.